Ya kamu harapkan apa? Uangmu melayang dapat paketan harga jam yang murah katanya kayak itu ya. Oke, saya lanjutkan. Di sana dia bingung ya kemana mau dia hubungi kayak itu. Dia lihat paket ada nomor telepon dan email, maka dari situ dia langsung telepon dan email, tapi alhasil tidak ada respon kayak gitu. Lalu dia berpikir karena dia ini memberikan dana cash sama si kurir JNE, berarti di sini antara dia pembeli dan si pengirim paket palsu mediasinya pihak JNE, katanya dia cobalah hubungi kurir ya, itu sebut ya itu lagi, tapi apa yang dia dapat, si kurir tidak mau angkat telepon dan dihubungi lagi sampai saat ini, itu katanya. Sehubungan dengan itu ya, gimana ya, namanya kurir hanya mengantarkan, kalau temanmu nggak apa-apa sih kurirnya ya, intinya kayak gitu. Dia hanya bertanggung jawab untuk mengirim paket ke tujuan ya. Entah itu paketnya kamu beli atau enggaknya, itu kan bukan urusan itu, karena ada intinya hanya mengirim paket dia ya. Kayak gitu. Jadi nggak bisa salahkan juga ya itu ya. Saya lanjut ya. Dia ini komplain ke kantor JNE ya di daerah tersebut. Pihak JNE hanya menjawab kami hanya jasa ya, jasa pengiriman ya. Padahal di sana mereka terima dana cash. Oke, katanya kayak gitu dia. Terima dana cash kan dia juga membayarkan lagi ke pembeli ya. Kayak gitu ya kalau pembeli kayak gitu. Oh pembeli maksudnya ke penjual lah ini gitu ya. Kalau mana ada ya nggak tahu sih eh, prosedur-prosedurnya, tapi kan yang penting kalau kamu berjualan itu kan memakai CNE apa-apa CND gitu kan, kalau COD pun kan uangnya akan dikembalikan si penjual kan. Iya, hanya perantara, ini cuma hanya jasa pengiriman kan ya, nggak bisa berangkat lebih lah intinya. Beda kalau kulit nakal bisa diambil kayak gitu kan, nggak tahu kayak gitu ya, itu sudah lain lagi ya. Saya lanjut ya. Dia coba komen ke bagian COD ya, koordinator ya, tanggapannya sama, kita cuma jasa ya. Emang benar dia emang jasa kayak gitu ya. Dia ini berdebat dengan dia berdebat ya, dan dia ini jelaskan kepada petugas, betul kalian adalah jasa pengiriman ya kan. Cuma di sini yang membedakan transaksi dia ini COD kayak gitu kan. Walaupun COD kan, tapi uangnya juga bukan uangnya si kurir ya, bukan kurir sih penjualnya, tapi kan kembali ke penjual ya, intinya kayak gitu lah yang nggak tahu sih, tapi kan ya ke penjual ya, walaupun itu dananya disimpan di JNE, JNE mengirim ke penjual atau pihak seperti marketplace kan nggak tahu kayak itu ya. Yang mana medianya antara dia dan si pengirim itu JNE katanya kayak itu. Jadi karena dia tidak bisa komunikasi sama si pengirim, JNE lah yang bisa bantu dia di sini katanya kayak gitu. Namanya privasi ya, semua itu privasi kayak gitu ya. Nggak bisa lah kamu intinya langsung minta-minta nomor WA barang kamu chat sedemikian rupa ya. Itu ada kesalahan kamu karena kamu ya beli kucing dalam karung tadi ya istilahnya ya. Selanjutnya setelah nomor rekening tersebut, dia ini langsung menanyakan ke pihak bank terkait kayak gitu. Pihak bank menjawab nomor tersebut itu atas nama PT ya, dan di sini oknumlah yang bermain ya, menipu katanya dia ini. Terus dia keluar dan coba meminta bantuan lewat email customer care JNE pusat kayak itu. Jawab mereka ya sama, kita hanya sebagai jasa pengiriman ya kayak itu ya. Emang kan jasa pengiriman ya, kalau soal pelanggan itu kan privasi kayak gitu ya harusnya ya. Ini sudah diberitahu kayak gitu ya. Terus selanjutnya bahwa paket sudah diterima oleh si tadi atas nama sendiri pada tanggal 25 September ya 2000 ya, ini itulah 2012 ya itu. Karena dia merasa tidak ada jawaban ya atas masalah, maka dari itu dia ini mencoba memesan di situs online ya yang sama dengan nomor yang berbeda. Maksudnya gimana? Dan nama yang berbeda kayaknya.
Setelah paket datang yang diantar kurir pada pukul 21.26 katanya, yang seharusnya tidak pada jam operasionalnya kerja katanya. Dan setelah dia buka paket, ternyata isi paket sama ya, jam murahan yang dijual mahal kayak gitu. Pada saat itu dia ambil paket dan menyuruh kurir menelpon koordinator sini ya. Setelah dia ini jelaskan dia tidak mau membayar paket tersebut ya, dengan tujuan agar mendapat jalan keluar ya, dan dihubungkan sama si pengirim kayak gitu. Paket palsu, tapi tindakan ini malah mengorbankan si kurir katanya untuk mengganti paket tersebut, dan singkat ceritanya dia tidak mendapat jawaban kayak gitu. Itu buat pelajaran buat kalian ya, jika kalian tidak merasa beli itu COD harus bayar berapa. Kalau kamu mau, intinya kamu mau melihat paket yang harganya, maksudnya paketnya sebesar ekspektasimu, sebesar pemikiranmu, tapi tidak, itu kan kesalahan kamu ya, karena kamu sendiri yang merasa tidak beli. Kok ada paket dibayar juga, ada paket datang dibayar, walaupun kamu tidak beli ya. Mendingan kamu belilah ya. Sekalian kamu tahu ya itu paketnya apa, dan komentarnya gimana, walaupun COD gimana gini, kamu sudah tahu ya kayak gitu. Kalau ini kan kamu nggak beli, merasa kamu eh, dapat paket bagus lah ininya kayak gitu, kamu bayar lagi. Dan sekalian kalau kamu kamu berpendapat kalau dibuka dulu kayak gitu, ini ada kesalahan ya. Pertama adalah kesalahan itu kamu kayak gitu. Ini buat pelajaran buat kalian semua ya. Kalau nggak merasa ya gimana, merasa kamu beli atau masa kamu mau dikirimi sesuatu sama orang, itu ada pengiriman, ada segini. Kalau bagus gak apa, kalau kayak gini kalau bagus pun ya jangan, ya nggak tahu, karena soalnya itu ya nggak tahu isinya apa kayak itu. Oke, cukup sih sampai sini aja. Kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.